Halo sahabat satu hobi, kita berjumpa lagi dan saya ucapkan selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Hobi Bonsai Bali. Dan di video kali ini saya ingin sharing lagi ya, sharing pengalaman tentang bagaimana cara memperlakukan bahan bonsai serut. Dalam hal ini proses tanam ya. Nanti setelah kita melakukan pendongkelan, tentunya kita akan melakukan proses penanaman. Nah, bagaimana nanti proses lengkapnya, disimak terus videonya. Dan untuk kawan-kawan yang mungkin baru menemukan channel saya ini, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih sudah berkenan mampir dan juga menyaksikan video ini. Dan saya mohon ya untuk dukungannya dengan cara like, share, komen, dan juga subscribe agar channel ini bisa terus berkembang ke depannya. Jadi selamat menyaksikan videonya. Salam satu hobi, salam bonsai. Nah sahabat satu hobi, jadi ini adalah bahan bonsai serut yang kita dongkel beberapa hari yang lalu ya, dan videonya bisa teman-teman saksikan di video sebelumnya. Dan seperti yang teman-teman lihat sebelumnya ya, bahwa bahan ini memiliki keunikan di bagian bonggol seperti ini ya, terdapat semacam keringan di bagian bonggol seperti ini yang membuat penampilannya semakin menarik ya, terkesan tua dan juga unik. Dan untuk percabangan sendiri saya rasa ini sudah cukup lumayan ya. Dan setelah kita dongkel beberapa hari yang lalu ya, kita sudah diamkan untuk beberapa saat, sekitar 1 harian penuh ya, sampai getahnya benar-benar kering ya, kering sempurna. Setelah itu ini bahan bonsainya saya rendam di air bawang merah seperti ini ya. Ini tujuannya untuk sebagai perangsang akar alami ya, perangsang akar alami, dan juga meminimais adanya bakteri ataupun jamur yang tertinggal di bagian bonggol ya. Yang sebelumnya juga bahan ini sudah kita bersihkan dari sisa-sisa media tanah dan juga kotoran-kotoran ya, dan juga jamur yang nantinya bisa mempengaruhi pertumbuhan bahan bonsai ini pada saat proses tanam. Nah jadi untuk selanjutnya kita akan lakukan proses tanam ya. Setelah kita rendam bahan bonsai ini dalam air bawang merah seperti ini selama kurang lebih 24 jam ya. Nah saya rasa cukup ya setelah 24 jam. Jadi untuk sekarang kita akan lakukan proses tanam dengan media sederhana dan juga dengan beberapa trik agar nanti bahan ini bisa tumbuh dengan baik ke depannya. Oke, jadi disimak terus prosesnya. Nah sahabat satu hobi, sebelum kita lakukan proses tanam, ada baiknya kita sediakan atau siapkan medianya ya. Ini adalah media sederhana yang saya pakai, yang seringkali saya pakai untuk menanam setiap bahan bonsai yang saya dapat, utamanya dari hasil dongkelan ya. Ini adalah campuran dari dua bahan media ya. Yang pertama ini adalah sekam bakar yang saya bakar sendiri, yang saya proses sendiri, dan juga ada pasir. Nah untuk pasir sendiri ya, kita bisa pergunakan pasir malang juga bisa. Sedangkan kalau memang tidak punya pasir malang ya, kita bisa pakai pasir bangunan biasa. Dan dulunya saya sering kali pakai pasir bangunan biasa dengan campuran sekam bakar seperti ini. Dan untuk sekarang karena kebetulan saya punya pasir malang, jadi kita akan pakai pasir malang. Jadi proses awal kita campur ya medianya. Nah untuk campuran medianya ya, kita sesuaikan saja. Yang biasanya sih saya pakai perbandingannya 1:1. Cuma untuk sekarang saya akan coba pakai perbandingan 2:1 ya. Dalam arti ini lebih banyak pasirnya, sedangkan untuk sekam bakar saya campurkan sedikit saja. Nah jadi ini merupakan berdasarkan pengalaman saya ya, ini merupakan campuran media yang paling bagus untuk penanaman awal untuk bahan bonsai ya, utamanya untuk bahan bonsai serut. Jadi hanya campuran dari pasir dan juga sekam bakar seperti ini. Dan sekali lagi tanpa adanya campuran pupuk kandang ya, karena pupuk kandang itu mengandung ditakutkan mengandung jamur ya, jamur dan juga zat-zat lain ya, semisal jamur, bakteri, dan juga
semacam hewan-hewan tanah ya, yang nanti dapat mempengaruhi pertumbuhan bahan bonsai, yang bisa menyebabkan pembusukan pada bonggol ya. Jadi tidak sama sekali tidak disarankan untuk menggunakan pupuk kandang pada saat proses awal tanam. Jadi cukup pasir dan juga campuran sekam bakar seperti ini. Dan terkadang juga ada beberapa teman ya yang bertanya, kenapa sih harus pasir dan juga sekam bakar, kenapa tidak tanah yang dipakai. Nah, ini mungkin alasannya cukup sederhana ya, karena pasir itu sendiri kan merupakan salah satu media yang poros ya, untuk menjaga kadar air dari media pada saat tanam bahan bonsai ya, agar tidak bahan bonsai tidak terlalu banyak air. Dan juga kalau kita pakai tanah, kemungkinan besar terdapat senyawa-senyawa ya, dan juga semacam jamur dan bakteri juga yang terdapat dalam tanah, sehingga dapat mempengaruhi pertumbuhan bahan bonsai terutama di bagian bonggol ya. Nanti sangat riskan sekali terjadinya pembusukan seperti itu. Jadi sangat disarankan sekali untuk menggunakan pasir di saat awal proses penanaman pasca dongkel. Nah, untuk sekarang proses tanamnya kita akan lakukan di dalam pot yang berukuran kecil seperti ini ya, berhubung juga bahan bonsainya dengan ukuran kecil seperti ini. Jadi ini saya rasa cukup ya tempatnya. Ini pot plastik dengan ukuran berapa ya, kalau tidak salah ini ukuran 15 cm ya. Cukup kecil ya, dan tadi juga sempat kita ukur, sudah sangat pas sekali dengan bahan bonsainya. Dan kita tambahkan dulu media secukupnya. Nah, setelah itu kita posisikan bahan bonsainya sesuai dengan selera kita ya, mana yang kita anggap bagus posisinya. Kalau untuk saya sendiri seperti ini, kita agak tanam agak sedikit miring ya, dengan penampilan seperti ini. Jadi setelah kita rasa pas, kita timbun saja. Jadi untuk penambahan media ini sampai penuh ya. Nah, sahabat satu hobi, setelah kita lakukan proses tanam tadi, jadi penampilan bahannya seperti ini ya. Memang dari segi ukuran memang cukup kecil ya. Ini kalau tidak salah pada saat bahan sekarang ini ukurannya sekitar 20 cm, dan mungkin nanti setelah tumbuh kira-kira mungkin akan menjadi lebih dari 25 cm. Dan kita akan usahakan nanti biar kurang dari 30 cm ya, 30 cm ke bawah. Nah, jadi seperti ini. Dan untuk proses selanjutnya setelah kita lakukan proses tanam tadi ya,
dengan media yang sederhana dan sudah cukup juga. Untuk sekarang kita akan lakukan penyiraman ya, penyiraman full. Ini kita akan siram ke seluruh bagian batang dari bahan bonsai serut ini ya, dan juga pada medianya dengan penyiraman yang full ya. Dalam arti nanti airnya akan sampai ke bawah ya, tembus ke bagian bawah pot. Kita akan siram penuh sampai benar-benar basah. Nah, sahabat satu hobi, karena airnya sudah tembus ke bawah ya, jadi kita sudahi proses penyiramannya. Dan untuk proses selanjutnya ya, dan juga merupakan tahap akhir dari proses penanaman bahan bonsai pertama kali, atau proses awal ya, proses awal tanam setelah dongkel, kita akan lakukan proses penyungkupan dengan plastik. Dan ini sangat wajib dilakukan ya untuk bahan bonsai yang baru pertama kali ditanam. Nah, nanti tujuan dari sungkup ini ya untuk meminimais penguapan pada bahan bonsai, dan juga untuk memperlancar pertumbuhan tunas-tunas baru nantinya ya, agar nanti pertumbuhan tunas barunya bisa terlindung di dalam sungkup, yang nantinya tujuannya agar nanti bahan bonsainya tidak keburu kering ya, tidak keburu kering sebelum tumbuhnya tunas. Nah, jadi demikian kita akan lakukan penyungkupan. Nah, untuk proses penyungkupan, karena ukuran dari bahan bonsainya juga relatif kecil ya, kita akan untuk proses penyungkupan kita akan pakai plastik kantong seperti ini ya. Ini adalah plastik kantong ukuran 2 kilo ya. Jadi kita akan langsung lakukan proses penyungkupan, dan proses penyungkupannya ini full ya, dalam arti full ke seluruh bagian bahan bonsai ya. Nah, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, ini tujuannya untuk meminimalisir penguapan pada bahan bonsai. Nah, jadi kita lakukan seperti ini ya, sampai ke pangkal bahan bonsai. Nah, setelah itu kita akan ikat ya. Kita akan ikat dengan tali. Jadi usahakan ini ikatannya benar-benar kencang ya, agar tidak ada udara yang masuk ke dalam plastik sungkup ini. Jadi untuk meminimalisir penguapan dan juga pengaruh-pengaruh luar, baik itu udara maupun sinar matahari ya, yang mungkin saja nanti bahan bonsainya terkena sinar matahari. Nah, sahabat satu hobi, jadi demikianlah proses tanam untuk bahan bonsai serut kita kali ini, yang dari awal sudah kita lakukan ya. Dari di awal setelah dongkel kita lakukan pengeringan getah ya. Dan untuk pengeringan getah sendiri, jadi ini menurut menurut pengalaman saya, ini berdasarkan ukuran dari bahan bonsainya. Karena untuk ukuran yang sekecil ini mungkin 1 hari juga cukup ya untuk mengeringkan getah ya. Sedangkan untuk ukuran yang lebih besar mungkin perlu waktu sekitar 2 atau 3 hari. Nah, setelah itu baru kita akan lakukan perendaman di perangsang akar ya, di perangsang akar sederhana semacam tadi ya. Air bawang merah itu adalah merupakan perangsang akar dan juga antibakteri yang paling sederhana berdasarkan pengalaman saya. Dan mungkin setelah perendaman 1 malam ya, atau 24 jam, setelah itu baru kita akan lakukan proses tanam. Nah, untuk tahap paling akhir ya, setelah proses tanam ini dan juga penyungkupan, setelah itu untuk bahan bonsai ini kita akan letakkan di tempat yang benar-benar teduh dan terhindar dari sinar matahari ya.
Nah, jadi untuk bahan bonsai serut sendiri kita akan tunggu sekitar 1 bulan ya, 1 bulan untuk proses pertumbuhan tunas-tunas baru. Dan itu pun kalau ya bonggolnya benar-benar aman. Tapi untuk ini ya, untuk media yang kita pergunakan ini sudah benar-benar aman. Jadi saya yakin dan saya bisa jamin setelah 1 bulan bahan bonsai ini akan bisa tumbuh dengan baik ya. Nah, dan bisa berkembang dengan baik. Jadi mudah-mudahan sesuai harapan kita ya. Nah, jadi demikianlah sahabat Satu Hobi untuk video kita kali ini, dan mudah-mudahan bisa memberi manfaat dan juga hiburan, dan besar harapan saya bisa memberi inspirasi untuk teman-teman semua, utamanya teman-teman pemula ya, yang mungkin baru suka dengan bonsai, yang ingin menanam bahan bonsai serut ya. Mudah-mudahan video ini bisa membantu dan memberi sedikit bayangan ya. Nah, bagaimana cara menanam bonsai serut dengan cara sederhana, dengan cara yang baik dan benar. Nah, jadi terima kasih sekali lagi saya ucapkan untuk seluruh kawan-kawan yang menyaksikan video ini sampai berakhir. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video saya berikutnya. Salam Satu Hobi, salam bonsai.